Perkenalkan, nama saya Ivana Arya Muninggar dari Prodi Sarjana Keperawatan A, Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit HNP. Ada yang tahu apa itu HNP? Simak video berikut ini. HNP atau hernia nucleus pulposus adalah kondisi ketika salah satu bantalan atau cakram tulang rawan dari tulang belakang menonjol keluar dan menjepit saraf. Penyakit ini sering disebut oleh orang awam sebagai saraf terjepit. Lalu, apa yang menyebabkan HNP ini bisa terjadi? Apa saja gejala HNP? Dan bagaimana cara mengurangi resiko HNP? Beberapa gejala HNP yang umum terjadi. Nyeri pada kaki atau bahu dengan intensitas yang dapat meningkat saat batuk, bersin, ataupun bergerak dalam posisi tertentu. Melemahnya fungsi otot, sehingga menurunkan kemampuan pengidap dalam bergerak, membungkuk, ataupun memindahkan barang. Beberapa titik anggota tubuh mengalami sensasi kesemutan atau kaku. Biasanya di sekitar punggung, bahu, tangan, tungkai, dan kaki. Gejala-gejala tersebut terkadang dirasakan juga oleh pengidap nyeri punggung ringan akibat kesleo atau terpelintir. Jika bantalan yang bergeser tidak sampai menjepit saraf, penderita mungkin hanya merasakan sakit punggung ringan atau bahkan tidak merasakan sakit sama sekali. Namun, bila hernia menekan atau menjepit saraf tulang belakang, gejala yang muncul tergantung pada lokasi dan banyaknya saraf yang terjepit. Kondisi ini dapat menyebabkan sakit punggung kiri, kanan, atau keduanya yang menjalar hingga ke paha atau kaki. Berikut adalah gejala saraf kejepit berdasarkan lokasinya. Yang pertama, gejala HNP di leher. HNP yang menjepit saraf di leher disebut juga dengan HNP servikal. Beberapa gejalanya yaitu 1. Nyeri pada leher dan bahu yang menjalar ke lengan. 2. Kesemutan, lemah, atau kaku otot di salah satu lengan. Terakhir, sensasi seperti terbakar di leher, bahu, dan lengan. Kedua, gejala HNP di punggung bawah. HNP lumbal atau hernia yang menjepit saraf di pinggang atau punggung bawah dapat memunculkan sejumlah gejala. 1. Sakit di punggung bagian bawah yang makin memburuk ketika bergerak. Terkadang, nyeri juga bisa dirasakan pada bagian tulang ekor. 2. Nyeri seperti tertusuk di area pantat yang menjalar ke salah satu tungkai. Terakhir, kesemutan atau lemah otot di tungkai. Meskipun jarang terjadi, HNP lumbal juga dapat menyebabkan penderitanya tidak bisa menahan buang air kecil. Komplikasi HNP atau hernia nucleus pulposus. Saraf kejepit yang tidak ditangani dapat menyebabkan nyeri makin memburuk dan membuat penderita sulit beraktivitas. Serta komplikasi lain. Yang pertama, inkontinensia urin dan inkontinensia tinja. 2. Hilang sensasi di area sekitar dubur dan paha bagian dalam. Terakhir, kerusakan saraf permanen yang menyebabkan kelumpuhan. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya HNP. 1. Riwayat trauma. HNP dapat terjadi pada pasien yang pernah mengalami trauma jatuh yang menyebabkan penekanan pada kolumna vertebra atau tulang belakang. 2. Riwayat pekerjaan yang perlu mengangkat beban berat, duduk,
dan mengemudi dalam waktu yang lama. Pasien dengan riwayat pekerjaan berat seperti mengangkat barang-barang yang berat akan beresiko terkena HNP. Selain pekerjaan berat, pekerjaan yang mengharuskan duduk dalam waktu yang lama juga dapat menyebabkan HNP. 3. Sering membungkuk. 4. Posisi tubuh berjalan. 5. Proses degeneratif usia 30-50 tahun. 6. Struktur tulang belakang. 7. Kelemahan otot-otot perut dan tulang belakang. Selamat malam Bapak Ibu. Malam, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ivana, perawat dari Stikes Bethesda Yakum Yogyakarta. Sebelumnya, apa keluhannya Bapak Ibu? Apa, Mas? Selamat malam juga sebelumnya Mbak Ivana. Iya, kemarin ini dari rumah sakit itu tuh sudah diberi penjelasan, yaitu yang penyakitnya adalah HNP, tetapi belum begitu jelas. Nah, itu seperti apa tahu sebenarnya? HNP itu singkatan dari hernia nucleus pulposus, tetapi sering dikenal oleh masyarakat sebagai penyakit saraf terjepit. Jadi, Di bagian apa itu, Suster? yang dirasakan Bapak itu ada di bagian punggung bawah. Tapi kok ya, Suster? Ini kedua kakinya itu katanya sakit kalau digerakkan gitu. Oh iya Ibu, benar. Jadi yang dirasakan itu tidak hanya di bagian punggung bawah ini saja, tetapi juga menjalar ke bagian kaki Bu, gitu. Kedua kakinya gitu ya. Iya. Kalau digerak-gerakkan gitu sakit. Terus apa caranya untuk mengurangi itu, Suster? Biar nggak rasa nyeri gitu. Oh, itu bisa menggunakan korset Ibu kalau di rumah. Apa Ibu punya korset? Punya. Terus lainnya apa, Suster? Untuk nguranginya. Bisa Bapak tidurnya jangan di kasur yang empuk. Oh gitu ya. Tapi itu tuh sebenarnya penyebabnya itu apa tuh sebenarnya yang menyebabkan kok punggung sakit terus sampai terasa menjalar ke kaki itu? Jadi penyebabnya itu banyak Pak, tetapi yang umum itu ada faktor usia dan pekerjaan. Sebelumnya Bapak pekerjaannya apa ya kalau boleh tahu? Keseharian saya paling ya habis hanya untuk kantoran di depan komputer gitu Mbak Ivana. Oh, jadi hanya duduk di depan komputer saja ya Pak ya kebanyakan? Iya. Nah, itu juga salah satu penyebab utama Pak dari timbulnya saraf terjepit di bagian punggung bawah. Lalu pekerjaan seperti membawa barang-barang yang berat dan posisi saat membawanya yang salah. Lalu usia Bapak berapa? Usia 48. Usia 48 itu termasuk usia yang degeneratif. Jadi HNP itu mengenal usia antara 30 sampai 50 tahun rentan terkena saraf terjepit Bapak. Lalu di atas usia 50 tahun itu resikonya terkena HNP lebih tinggi begitu. Terus bagaimana untuk mengurangi resiko itu? Mengurangi resikonya jika Bapak di rumah bisa menggunakan korset terlebih dahulu. Lalu untuk tidur kasurnya yang datar, tidak boleh empuk, tidak ada pegasnya begitu. Terus apalagi selain itu? Jadi yang pertama Bapak harus menjaga kebersihan. Itu juga sangat penting Pak. Lalu yang kedua, jika Bapak bosan tidur atau berbaring duduk juga, Bapak bisa berdiri melakukan peregangan sedikit demi sedikit. Lalu Bapak jika saat tertidur berbaring terlentang tidak bisa bangun, itu
bisa ibu yang membantu membangunkan bapak. Jadi jangan memaksakan untuk berdiri sendiri gitu ya. Iya bapak, betul. Jadi harus ada keluarga yang mendukung bapak untuk bisa melakukan aktivitas secara pelan-pelan. Berarti anu ya suster, kakinya harus pelan-pelan untuk geraknya gitu ya. Iya. Nggak langsung diangkat gitu ya. Iya, jangan. Jadi harus pelan-pelan melakukan gerak pada kaki juga. Lalu saat berbaring juga bisa miring ke kanan atau ke kiri pelan-pelan, karena punggung di bagian bawah itu yang bapak rasakan, jika tidak melakukan pengangkatan dikit-dikit akan terjadi luka begitu. Panas rasanya ya mas ya, di punggung gitu ya. Nanti misalnya selama berapa jam itu suster untuk misalnya terlentang seperti itu, terus untuk miringnya gitu berapa jam kira-kira ya? Kurang lebih setiap 2 jam sekali ibu. Oh ya. Begitu, itu lebih baik. Terus sebenarnya itu bisa sembuh nggak atau penyakit ini biar bisa pulih seperti sedia kala gitu? Bisa bapak, tetapi harus bersabar dan pelan-pelan. Caranya bisa operasi, tetapi operasi itu juga memiliki resiko. Ya semua itu ada resikonya pak, dan mahal juga bukan? Nah, terus kalau pijat itu gimana kira-kira? Justru kalau pijat itu bisa menambah parah, karena saraf yang ditekan juga akan bisa tambah parah begitu pak. Jadi saya sarankan jangan dipijat. Oh iya, ibu tadi bilang punya korset ya bu? Iya ada suster. Nah mungkin Pak bisa ambil dulu ya suster dipasangkan ya. ke bapak. Oh ya. Ini suster. Ya mungkin ibu bisa membantu memasangkan ke punggungnya bapak. Ini seperti ini suster. Iya betul ibu, sudah betul. Ya tadi posisinya bapak seperti ini ya. Iya, duduknya harus jangan terlalu membungkuk juga. Jadi agak tegak. Ya. Bagaimana bapak mungkin mengurangi rasa sakit? Iya, agak mengurangi rasa sakitnya. Oh iya. Terima kasih ya suster atas penjelasannya tadi ya suster. Oh iya ibu, sama-sama. Lalu bapak ibu, apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan tadi mengenai HNP? Ya, HNP itu saraf kejepit tadi ya suster ya. Iya. Terus untuk geraknya itu harus pelan-pelan seperti itu. Terus kalau tidur tidak boleh pakai kasur yang ada pegasnya, harus datar seperti itu. Iya. Terus kalau mau bangun itu harus dibantu. Ya sudah benar ibu apa yang dikatakan ibu tadi. Jadi bapak semoga lekas sembuh dan mohon bersabar ya pak. HNP pasti akan bisa sembuh. Ya, terima kasih ya suster. Ya sama-sama ibu bapak. Ya. Saya sebagai keluarga pasien. Saya sebagai pasiennya. Sekian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih.